Jesslyn, Jesslyn, mana sih ini Jesslyn? Ya, saya ada di sini. Ada apakah panggil saya? Kau dari bawa apa sih? Sibuk sekali dari tadi. Saya lagi hafal ayat. Oh, adakah ayat? Saya tidak tahu. Iya ada. Ayatnya itu Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Selain jadi ayat hafalan, ayat ini juga nanti jadi tema Natal UC loh. Oh, terima kasih ya ayatnya. Sekarang saya mau hafal dulu. Na. Itu siapa sih? Oh, hai Elin. Ya, ada apa? Kamu sudah hafal tidak ayat untuk tema Natal kali ini? Ih, siapa itu? Elin, jangan begitulah. Ini adalah Natal kita untuk seluruh UC. Ya, saya tahu Natal itu kan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saya mau tanya kalian. Kalian tahu tidak Tuhan Yesus lahir di mana? Oh, pasti dong. Saya kan pintar. Yesus itu pasti lahir di rumah sakit, sama seperti bayi-bayi lainnya. Ih, bukan. Yesus itu lahir di rumah tua. Aduh, yang mana betul ini? Saya. Sudah Mide, daripada kita nanti salah, mending kita tanya saja Kak Windy. Halo Kak Windy. Kalian sedang apa? Jadi gini Kak, tadi kita lagi bahas tentang Natal. Nah, kita mau tanya kakak tahu tidak apa maksud dari ayat ini? Ayat apa? Oh, ini maksudnya Nabi Yesaya sudah lama menubuatkan bahwa Yesus akan lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, ceritanya ada malaikat yang datang kepada Maria dan memberitahukan bahwa Maria akan mengandung anak dari Roh Kudus. Singkat ceritanya, Maria melahirkan seorang bayi laki-laki di kandang domba. Dan nama bayi itu adalah Yesus. Inilah nubuatannya. Yesus itu adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Adik-adik, ayo siap-siap. Natal sudah mau dimulai. Ayo. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita bersuka cita bersama-sama karena pada malam hari ini kita boleh berada di tempat ini dan akan bersama-sama merayakan ibadah Natal kita. Untuk itu saya akan memimpin kita dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan bersuka cita karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awal tahun 2022. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai. Kami bersyukur dan bersuka cita dan pada malam hari ini kami akan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini dan kami percaya bahwa hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Tidak ada satupun dari antara kami yang terlewatkan dari lawatan-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ajak semuanya untuk berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami bawa pujian bagi-Mu. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi sama-sama katakan. Kami datang
datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Dengan sukacita sama-sama serukan. Gloria, yeay. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Haleluya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. We give you glory, we give you praise, Jesus. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh yeah, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Jemaat Tuhan, sekali lagi sama-sama kita katakan Gloria. Siap ya? Gloria. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita lanjut bersorak bagi Tuhan, saya minta kita melihat orang yang ada di samping kiri kita, kanan kita. Berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan, amin. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Yes. Telah datang harapan bagi dunia, sebab mujizat bagi manusia.
Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamat. Semuanya melompat bagi Tuhan. Tuhan ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi katakan, penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur karena tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Dan malam hari ini kami tidak mau melewatkan momen ini. Dengan segenap hati kami mau menyembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Haleluya. Yesusku. Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang kami sembah, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha. Sekali lagi jemaat Tuhan sama-sama katakan, oh kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya, kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yesus Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Haleluya, kemuliaan bagimu Yesus, syukur bagimu. Haleluya, kami menyembahmu, kami meninggikanmu, Raja segala raja. Haleluya,
Allah yang kudus, Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Jemaat Tuhan, saya ajak untuk berdiri. Glory bagimu, Yesus. Sebab Dia yang layak dimuliakan, Dia yang layak ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, amin, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita, sama-sama kita katakan dimuliakan, amin, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku, oh, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Dengan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kepada Pastor Adi disilakan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini dapat merayakan hari kelahiran-Mu. 2000 lebih tahun yang lalu Engkau telah lahir ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, untuk memberikan damai kepada kami. Dan pada akhirnya Engkau mati untuk keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam ini menjadi momen penting bagi setiap pribadi, agar kami dapat berjumpa dengan Engkau, mengalami kelahiran-Mu di hidup kami. Dan biarlah kami boleh dipenuhi oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, menjadi bagian hidup kami, sehingga kami dapat menghadapi segala situasi apapun yang Tuhan izinkan bagi kami. Tuhan, buka hati kami malam ini, agar firman yang kami dengar tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi bertumbuh, hidup, berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, malam ini
malam yang penuh dengan sukacita karena kita boleh bersama-sama keluarga besar Unlimited Church boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus 2000 lebih tahun yang lalu, dan kita kembali mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Spesial malam hari ini kita dilayani oleh youth dan anak-anak sekolah minggu. Saya minta kita tepuk tangan, berikan apresiasi buat mereka, luar biasa. Puji-pujian yang indah, drama yang luar biasa, tari-tarian memberikan kepada kita sebuah sukacita, gairah dalam kita menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata kepada kita, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema Natal kita tahun ini adalah King of Peace, Raja Damai. Mari bilang samping kiri kanan saudara, Raja Damai telah lahir. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayat yang baru kita baca adalah sebuah nubuatan Yesaya. Dan sebagai bentuk firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel, khususnya kepada Raja Ahaz sebagai Raja Yehuda pada waktu itu. Nubuatan ini atau firman Tuhan ini terjadi 700 tahun lebih sebelum Yesus lahir. Nah, saudara, firman Tuhan ini bukan saja nubuatan, tetapi sebuah penguatan kepada Raja Ahaz yang waktu itu sedang ada di dalam keadaan yang sangat sulit, yang sangat berat. Oleh karena Raja Ahaz sedang menghadapi peperangan yang luar biasa, di mana saudaraku yang kekasih, kerajaan Yehuda akan diserang oleh kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Jadi ada dua kerajaan besar yang bersekutu untuk menghancurkan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Ahaz. Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menguatkan mereka agar Ahaz menaruh percaya kepada Tuhan di tengah-tengah peperangan yang sedang dihadapi. Tetapi yang terjadi saudara sebaliknya. Raja Ahaz tidak percaya kepada perintah Tuhan, firman Tuhan. Dia malah meminta bantuan kepada Raja Asyur. Dan saudaraku yang kekasih, Raja Ahaz adalah keturunan terakhir dari raja-raja Daud. Dari keturunan Raja Daud. Dan kerajaan mereka dihancurkan. Saudara, sekitar 723 kerajaan Yehuda hancur. Yerusalem direbut oleh kerajaan Babelonia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat ayat ini. Di situ dikatakan, saya akan baca sekali lagi pada bahagian yang kalimat
yang kedua, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kalau saudara perhatikan, setiap kata raja di dalam bahasa Ibrani itu melek. Berasal dari kata melek. Sedangkan damai itu adalah shalom. Jadi melek shalom, raja damai. Tetapi saudara, ternyata kata raja pada bahagian ini tidak memakai kata melek. Ya, kita belajar sedikit saudaraku. Memakai kata sar shalom. Kata sar ini bukan raja. Tetapi kata sar adalah prince. Itu sebabnya di dalam terjemahan King James, terjemahan contemporary English version dan semua terjemahan bahasa Inggris, bukan King of Peace, tetapi the Prince of Peace. Pangeran damai. Nah, mengapa saudara dikatakan pangeran damai? Karena khusus pada kalimat ini menyoroti tentang siapa Yesus. Bahwa Yesus itu adalah seorang anak. Kalau dia pangeran, berarti ada bapaknya yang menjadi raja. Sehingga saudaraku yang kekasih, dipakai the Prince of Peace, pangeran damai. Tetapi apakah Yesus bukan raja? Yesus tetap menjadi raja. Yesus adalah raja. Itu sebabnya dikatakan di kalimat sebelumnya, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan kemudian di ayat yang ke-6, di situ dikatakan saudaraku, bahwa di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, itu menunjukkan bahwa Yesus juga adalah seorang raja. Nah saudara, mengapa kita merenungkan tentang damai? Mengapa Yesus adalah Raja Damai atau the Prince of Peace? Dia datang membawa damai. Karena saya dan saudara membutuhkan damai. Bilang, katakan, saya butuh damai. Saudara, hari-hari ke depan tidak akan jadi lebih baik. Saya seringkali di mimbar ini mengingatkan seluruh jemaat Tuhan bahwa kondisi kita di tahun-tahun yang akan datang akan semakin lebih sulit daripada hari-hari ini. Dan saudara, kondisi-kondisi dan keadaan kita akan menimbulkan ketidaktenangan, kecemasan, ketakutan, keputusasaan, depresi, tekanan yang berat. Sehingga rasa damai itu akan hilang dari hidup kita. Dunia ini berusaha menciptakan damai, tetapi apa yang terjadi? Justru dalam menciptakan damai, terjadi yang namanya peperangan. Kita tahu sendiri peperangan antara Rusia dan Ukraina. Mereka berusaha menciptakan damai di negaranya, melindungi negaranya. Tetapi yang dilakukan ialah merusak, menghancurkan, dan menimbulkan ketidakdamaian kepada negara yang lain. Nah saudaraku yang kekasih, kita butuh yang namanya damai. Bilang, saya butuh damai sejahtera. Mari kita lihat satu ayat bagaimana saya dan saudara dapat menikmati damai dari Tuhan. Kita buka Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Saya baca dari ayat 13. Lukas pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat dan sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saat Yesus lahir dan malaikat Tuhan datang menyampaikan berita tentang kelahiran kepada gembala-gembala. Ini adalah sukacita, berita yang mendatangkan sukacita buat semua orang. Dan khususnya
pada waktu itu gembala-gembala yang mendapatkan berita itu dan malaikat-malaikat memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu berarti bahwa Yesus lahir sebagai Raja Damai, membawa damai dan meninggalkan damainya kepada saya dan saudara, orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, hari ini saya mau membagikan kepada saudara 3 hal saja secara cepat. Bagaimana saya dan saudara menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Pak Pendeta, saya ini orang berdosa. Pak Pendeta, setiap hari ada saja dosa yang saya perbuat. Bagaimana hidup saya berkenan kepada Tuhan? Bagaimana saya mendapatkan damai dari Yesus? Saudara, Tuhan justru datang bukan untuk orang benar. Amin. Yesus tidak datang untuk orang benar, tetapi Yesus datang kepada orang yang berdosa. Orang yang terhilang. Orang yang tidak dihargai. Orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia. Dia datang untuk membawa kita kembali menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama saudara, supaya saudara hidup damai. Mulai tahun ini dan tahun yang akan kita jalani. Orang mau bilang apa tahun depan? Saya mau bilang hari ini saudara. Saya dan saudara, dengar baik. Kita memiliki kunci atau kita memiliki pribadi yang adalah sumber damai itu. Amin. Uang tidak bisa menciptakan damai. Justru Alkitab katakan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kedudukan tidak mendatangkan damai. Justru di dalam kedudukan ada saja orang yang kehilangan damai. Tidak bisa tidur, dikejar-kejar oleh KPK karena korupsi. Saudara, dunia ini tidak bisa memberikan damai. Yesus telah berkata bahwa aku memberikan damai kepadamu dan damai yang aku berikan tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Artinya kemanapun saudara mencari damai, ke ujung dunia manapun, saudara dan saya tidak akan pernah menemukan damai. Damai hanya bisa kita temukan dalam satu pribadi, yaitu Yesus. Yang pertama saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki damai dalam kehidupan kita. Yang pertama mari saudara lihat bersama-sama di dalam Lukas pasal 1. Saudara lihat ayat yang ke-38. Ini kuncinya. Lukas pasal 1 ayat 38. Firman Tuhan berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau saudara mau hidup saudara berkelimpahan dengan damai. Sekalipun situasi saudara mungkin tidak baik hari ini. Tetapi damai itu selalu mengalir dalam hidupmu. Engkau tetap tenang sekalipun keadaanmu begitu sulit. Yang pertama, berikanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Mari bilang kepada samping kiri kanan saudara, berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, Maria ini adalah contoh buat kita. Yusuf tidak menjadi penting buat Maria. Ketika Maria mendapat berita bahwa dia harus mengandung bayi Yesus. Maria seorang perawan. Belum pernah tidur dengan seorang laki-laki atau tunangannya Yusuf. Dan mereka sudah punya rencana, agenda untuk memulai hidup berumah tangga. Penuh kebahagiaan, tetapi Tuhan mengintervensi agenda mereka. Tuhan membatalkan rencana mereka dengan menghadirkan Yesus melalui karya Roh Kudus di dalam rahim Maria. Menghadapi situasi itu saudara, Maria tidak protes dengan Tuhan dan berkata, Tuhan,
Apa kata Yusuf kepada saya? Apa kata keluarga Yusuf kepada saya? Mereka akan berkata, kamu perempuan tidak benar. Belum dinikahkan, sudah punya anak di dalam rahimmu. Maria tidak peduli lagi apa kata teman sebayanya. Tidak peduli apa kata kampung, orang-orang di kampungnya. Yang melihat Maria dengan sinis, belum menikah, sudah hamil. Tetapi ketika dia menghadapi permintaan Tuhan itu, Tuhan bilang, aku mau pinjam rahimmu, aku mau pakai hidupmu. Saudara, di tengah-tengah keputusan yang berat itu, sulit buat orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk mengambil keputusan mengikuti Tuhan. Tetapi Maria bilang, suka-sukamu Tuhan. Orang Makassar bilang apa? Ero-eromu Tuhan. Betul saudara ya? Gak salah ya? Suka-sukamu Tuhan. Yusuf tidak lagi menjadi penting buat dia. Masa depan tidak menjadi lebih penting daripada apa maunya Tuhan. Dan saudara, di dalam kondisi itu Maria pasti tidak tenang. Banyak pikiran yang datang berkecamuk di dalam pikirannya bahkan hatinya. Saudara, kalau saudara hadapi beberapa pergumulan, mau pergumulan utang, pergumulan pekerjaan, pergumulan istri, pergumulan anak, pergumulan tagihan-tagihan. Saudara, ketika itu datang saat itu juga, mumet pikiran saudara. Saya pernah menghadapi satu saat saudara, 5 pergumulan itu datang saudara. Mau pergumulan biaya studi anak yang harus dibayar ketika mereka sudah mau ujian. Lalu pergumulan anak yang sakit dalam waktu yang bersamaan. Lalu pergumulan ini lagi, pergumulan ini saudara. Kadang-kadang damai itu hilang di dalam hati kita. Saya percaya saudara pasti mengalami hal ini. Tetapi saudara, yang Maria putuskan ialah dia tidak menghindar dari situasi itu. Tetapi dia bilang, Tuhan, aku ini milikmu. Aku ini kepunyaanmu. Dia pakai kata hamba, slave, budak. Artinya begini, Maria mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini bukan lagi milikku, tetapi aku ini milik Tuhan. Tuhan mau buat apa saja terserah Tuhan. Tuhan mau pakai apa saja terserah Tuhan. Tuhan mau gunakan untuk apa saja terserah Tuhan. Yang penting aku mau taat dan aku mau serahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak orang tidak sungguh-sungguh serahkan hidup sama Tuhan. Setengah Tuhan, setengah masih untuk keinginannya. Makanya jangan heran kadang damai hilang dalam hidup saudara. Mari malam ini kita putuskan saudara. Sebelum saudara melangkah ke tahun yang baru, bilang sama Tuhan, Tuhan, sudah cukup Tuhan. Aku hidup bagi diriku. Aku mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak ada lagi ruang yang kosong yang aku pegang dalam hidupku. Serahkan semuanya pada Tuhan. Amin. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah sesuai dengan yang Tuhan mau. Suami-suami jangan egois. Istri-istri jangan egois. Anak-anak jangan egois. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Amin. Biarkan Tuhan memiliki hidup saudara sepenuhnya. Yang kedua saudara. Mari kita lihat di Lukas pasal 2. Ayat yang ke-8. Saya baca dulu ayat yang ke-8 sampai ayat 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara perhatikan ayat 12, ini penting. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lamping dan terbaring di dalam palungan. Saudara, pada waktu itu
malaikat Tuhan menyampaikan pesan, berita, firman Tuhan kepada gembala-gembala yang sedang menjaga domba di padang bahwa Yesus sudah lahir. Tandanya kamu akan datang jumpa seorang bayi dibungkus dengan lamping. Saudara, lamping itu adalah kain lap, saudaraku. Kain yang sobek, yang tidak pernah dicuci, saudara. Mengapa? Karena pada waktu Yesus dilahirkan tidak ada tempat penginapan. Dan mereka harus mencari tempat, karena pada waktu itu Maria sudah datang waktunya untuk melahirkan. Jadi mereka mendapatkan tempat di kandang binatang. Jadi Yesus lahir di tempat yang sederhana, bukan di istana. Dibungkus dengan lamping di dalam palungan. Palungan itu, saudara, tempat ya makan binatang. Jadi makanannya ditaruh di palungan itu. Yesus lahir dalam kondisi seperti itu. Di tempat yang hina, tapi dia tidak hina. Amin. Amin, saudara. Yesus lahir di tempat yang hina, tapi Yesus tidak hina. Saudara mungkin dihinakan orang, tapi saudara tidak hina. Amin. Saudara mungkin dikata-katain orang, tetapi percayalah saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Kita anak Tuhan, beda kelas tuh dengan orang-orang, saudara. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berharga. Amin. Nah, saudara, kemudian dia kasih tanda. Dan apa yang terjadi? Kita lompat ke ayat 15. Ini penting, saudara, perhatikan. Ayat 15 berkata, setelah mereka dapat pesan itu, malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan saudara lihat, beda dengan pesan malaikat? Tidak, sama. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Yang kedua, kalau saya dan saudara ingin dipenuhi oleh damai, Tuhan, damai itu mengalir. Yang kedua, saudara harus benar-benar percaya kepada apa kata firman dalam kehidupan saudara. Gembala-gembala, mereka percaya apa kata firman yang disampaikan oleh malaikat. Lalu mereka cepat-cepat ingin pergi membuktikan firman yang disampaikan. Dan betul, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Saya mau bilang kepada saudara, kadang kita seringkali kehilangan damai sejahtera karena kita lebih mendengarkan apa kata dunia daripada apa kata firman. Amin. Kamu tahu tidak bahwa harga sembako itu naik, harga BBM naik, semua pada naik. Aduh, bagaimana kita? Usaha ini kurang berjalan baik, pendapatan kurang. Mahasiswa-mahasiswa, kiriman mulai dikurangi oleh orang tua. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara, jika saudara ingin penuh dengan damai, percaya apa kata firman. Saudara, Tuhan tidak pernah berkata dan dia tidak sanggup menggenapinya. Manusia bisa berjanji kepada saudara, tetapi dia bisa melupakan saat itu juga. Kalau saudara orang yang tidak penting, maka dia berkata, nanti saja saya akan penuhi janji saya. Orang tua bisa berjanji kepada anak, bahkan suami bisa berjanji kepada istri, tetapi bisa melupakan janjinya. Tetapi hari ini saya mau bilang kepada saudara, saudara lihat ke depan, itu gelap. Artinya saudara tidak tahu apa yang terjadi dengan bisnismu, keluargamu, anak-anakmu, studimu, pasangan hidupmu, apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi saya mau bilang kepada saudara, ketika saudara pegang kata firman Tuhan, maka saudara pastikan bahwa setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin. Kalau dia bilang dia menyertai saudara, dia pasti sertai saudara. Sebab yang lahir itu namanya apa saudara? Immanuel. Yang berarti Allah beserta kita. Kalau Tuhan yang sertai kita, siapa yang bisa berani mengganggu kita, saudara?
Persoalannya banyak orang Kristen berjalan tanpa Tuhan. Persoalannya banyak anak Tuhan berjalan tanpa Tuhan. Dia pikir dia pintar, dia pikir dia punya pengalaman, dia pikir dia bisa, dia meninggalkan Tuhan. Dan dia berusaha berjalan dengan kekuatannya. Dan apa yang terjadi saudara? Banyak anak Tuhan yang jatuh. Yang akhirnya kehilangan damai. Rumah tangganya berantakan. Terjadi percecokan, pertikaian antara suami istri, orang tua dan anak. Hubungan tidak baik. Mengapa? Karena meninggalkan apa yang dikatakan oleh Raja Damai. Saudara, ada satu kisah. Di Afrika, saudara, seorang anak yang mulai bertumbuh menjadi remaja, itu ada tes yang dilakukan supaya mentalnya kuat. Nah, tesnya apa, saudara? Tesnya ialah anak itu akan diikat di tengah hutan dan dibiarkan sampai pagi di tengah hutan. Nah, saudara, ada seorang bapak yang anaknya mulai bertumbuh menjadi remaja. Mengapa harus dilakukan tes itu? Karena di Afrika medannya berat, saudara. Ya. Jadi anak ini kemudian dibawa oleh orang tua. Anak ini sudah tahu. Tetapi saudara, dalam langkah dia menuju ke hutan itu, saudara, dia mulai merinding, ketakutan. Karena saudara tahu di hutan Afrika itu bukan hutan yang biasa seperti hutan kita, saudara. Di sana penuh dengan binatang buas. Ada harimau, ada serigala, ada ular yang berbisa. Nah, saudaraku yang kekasih, kemudian anak ini mulai menggigil ketakutan, tetapi mau tidak mau, saudara, ayahnya harus tes dia. Apakah dia lolos atau tidak. Nah, kemudian saudara, anak ini sampai pada tempat dan bapaknya kemudian mengikat dia. Dan kemudian malam mulai tiba. Jam 7 masih biasa, saudara. Masuk jam 9 dia mulai dengar lolongan serigala. Saudara, dia mulai gemetar. Saudara yang dengar piring bunyi saja, sendok jatuh saja, saudara mulai, ada setan. Saudara lari. Ya kan? Air tiba-tiba keran air jalan sendiri, saudara. Saudara sudah takut. Pak, tolong cek dulu, apa itu? Saudara lewat kuburan, ada yang berani? Lewat kuburan saudara mulai merinding, saudara. Orang tua dulu bilang di kuburan itu banyak setan. Jadi saudara percaya ketika lewat kuburan ada setan. Dan saudara tidak ada apa-apa, tapi saudara mulai jalan dalam ketakutan. Lalu mulai berdoa. Mulai nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, seharusnya setan yang takut sama kita. Amin. Nah, masuk jam 11. Dia mulai mendengar desisan daripada ular. Lalu dia mulai mendengar auman harimau. Oh saudara, dia tambah takut dan dia bilang, aduh ini gimana ini. Dia mau berusaha melepaskan ikatan bapaknya tetapi terlalu kuat. Wahai saudara, sepanjang malam itu dia tidak bisa tidur. Dia begitu takut, hilang damai sejahtera. Dan ketika fajar mulai menyingsing, ketika matahari mulai kelihatan, ternyata dia sedang melihat satu sosok yang ada di semak-semak di depannya dia, sedang memegang busur dan siap untuk memanah apapun yang menghampiri anaknya. Lalu bapak itu datang kepadanya. Dan anak itu berkata, Bapak, kalau saya tahu Bapak sepanjang malam mengawasi saya, ngapain saya harus takut? Bapaknya siap siaga untuk memanah apapun binatang buas yang menghampiri anaknya. Saudara, kadang kita tidak tahu bahwa Tuhan mengawasi kita dan selalu menyertai kita. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang ada bersama kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, percaya firman. Percaya perkataan firman. Apapun nanti orang bilang tahun depan, tahun kucing, tahun harimau, tahun apapun. Ramalan-ramalan orang. Orang yang meramal itu sudah mati satu-satu saudara. Jangan percaya ramalan, amin. Percaya firman. Keluarga saya diberkati, amin. Usaha saya diberkati. Anak cucu saya diberkati, saya sehat, saya tidak sakit.
Studi saya diberkati. Percaya kata firman. Itu yang terjadi dalam hidup saudara. Dan ketika firman itu ada, damai itu muncul. Dan saudara akan hidup dalam damai karena firman Tuhan menguasai hidup saudara. Yang terakhir, mari saudara kita lihat bersama-sama di dalam Matius pasal 2. Kalau kita ingin penuh dengan damai, Matius pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 11 hingga ayat 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka mempersembahkan persembahan kemenyan, persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang. Pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Saudara, ayat 12 ini menjadi plesetan bagi setiap klub bola yang kalah, saudara. Ketika saya baca ayat ini, saudara, dan saya baca status Facebook, saya juga dalam hati mau marah, saudara. Kenapa ayat itu dipakai? Ya, saudaraku, ini adalah Piala Dunia beberapa hari ini. Ya. Kami di rumah, saudara, ya, kami beda tim. Saya punya tim sendiri, istri saya punya sendiri, anak saya punya sendiri. Ya tidak apa-apa beda tim tetapi tetap sehat di dalam rumah. Ya. Tim saya sudah kalah saudara. Istri saya punya tim juga sudah kalah kemarin. Ya, anak saya yang bernama Jeskiel, ya sekarang timnya yang menang. Saudara. Kalau anak saya Jeremy, Jason tidak punya tim, mereka cuma dengar saja. Ya. Nah saudara, ketika saya baca status Facebook di situ dikatakan, maka tim ini pulang ke negerinya melalui jalan lain. Saya bilang, aduh, mau marah juga salah saudara. Nah saudaraku yang kekasih, yang ketiga, kalau saudara mau hidup penuh damai sejahtera, yang ketiga ialah hiduplah dan jadilah berkat buat orang lain. Jadilah berkat buat orang lain. Hidupmu harus jadi berkat buat orang lain. Saudara perhatikan orang Majus ini. Orang Majus itu dari kata magios, magos, wise men, orang-orang bijaksana. Mereka itu orang-orang terpelajar, para astronomi, ahli perbintangan. Mereka bisa baca pergerakan bintang dan mereka bisa tahu kalau pergerakan bintang maka yang terjadi di dunia itu apa saja, mereka bisa baca itu. Mereka orang yang kaya. Tetapi saudara ketika mereka melihat satu bintang, penampakan bintang Kristus, mereka melihat bahwa ini bintang yang berbeda. Dan saudara mereka mulai mengetahui bahwa ada seorang raja yang lahir. Dan mereka tidak tahu di mana tempatnya. Sehingga mereka mengikuti bintang itu dari negeri mereka di timur. Dan saudara kata timur itu berasal kalau kita lihat di dalam tafsiran itu berasal dari kerajaan Babelonia yang sekarang Irak. Di daerah situ. Mereka berjalan dari Irak, Syria, lalu kemudian melewati Arab Saudi, kemudian masuk ke Syria, lalu Jordania, dan kemudian mereka masuk ke padang gurun dan tiba di Yerusalem. Saudara, perjalanan mereka cukup jauh. Kira-kira 22 sampai 24 bulan perjalanan mereka. Ini bukan waktu yang singkat. Dari timur menuju Yerusalem 22 sampai 24 bulan. Itu sebabnya ketika mereka tiba berjumpa dengan Yesus, Yesus tidak terbaring lagi di dalam palungan. Makanya saya tidak setuju kalau ada gambar atau wallpaper atau background yang menunjukkan bahwa di situ ada orang Majus, lalu kemudian ada juga para gembala. Itu gambar yang salah. Mengapa saudara? Karena Herodes membunuh bayi-bayi usia di bawah 2 tahun. Karena Yesus diperkirakan pada waktu itu sudah mencapai usia 2 tahun. Dan saudara bisa bayangkan kalau terjadi pembunuhan, lalu Maria dan Yusuf membawa bayi yang masih kecil menyingkir ke Mesir, itu satu perjalanan yang repot. Tetapi kalau sudah usia hampir 2 tahun, itu akan memudahkan dan Tuhan tahu itu.
Dan saudara, perjalanan yang cukup jauh, tetapi mereka lewati rintangan itu hanya untuk bertemu dengan seorang anak 2 tahun. Seorang anak 2 tahun, coba saudara bayangkan. Mereka tidak kenal siapa anak ini, yang mereka tahu hanya seorang raja. Itu sebabnya ketika mereka datang ke Yerusalem, Yerusalem itu gempar. Herodes sendiri tidak tahu. Herodes bilang, kok ada orang yang lahir, seorang raja di dalam istanaku, di kerajaanku, aku tidak tahu. Dia panggil semua ahli Taurat untuk mencari tahu, meminta bantuan mereka. Dan ternyata di Mika 5 ayat 1 telah tercatat bahwa di Bethlehem, di tanah Efrata akan lahir seorang raja. Dan kemudian bintang itu menuntun mereka dari Yerusalem menuju ke Bethlehem. Dan sampai di situ mereka tidak datang dengan tangan hampa. Mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Saudara bayangkan perjalanan yang begitu jauh. Tantangan yang begitu berat. Mereka lewati berbagai pergumulan. Tetapi mereka penuh dengan sukacita. Ayat itu berkata di sebelumnya, waktu mereka melihat bintang itu berhenti, mereka bersukacita. Pertanyaan kita hari ini, saudara, ketika saudara ke rumah Tuhan, saudara bersukacita atau tidak? Apakah jarak rumah Tuhan dan jarak rumah saudara terlalu jauh untuk saudara datang beribadah? 22 bulan loh saudara orang Majus berjalan. Tidak pakai Innova, tidak pakai Fortuner, pakai onta saudara. Dan mereka datang tidak dengan tangan hampa. Mereka tahu, mereka sangat hormat terhadap bayi Yesus yang lahir. Mereka mempersembahkan persembahan yang berkenan. Emas berbicara bahwa Yesus adalah raja. Kemenyan berbicara tentang Yesus adalah imam. Dan mur berbicara tentang pengorbanan Yesus. Bahwa Yesus lahir tujuannya untuk mati. Saudara, mereka telah menunjukkan bahwa hidup mereka dipakai jadi berkat. Persembahan mereka dipakai oleh Maria dan Yusuf untuk penyingkiran Yesus ke Mesir. Emas bisa dijual untuk menghidupi Yesus sebagai manusia. Saudara, saya mau bilang hari ini, mungkin damai telah hilang dalam hidupmu. Atau damai bisa hilang dalam hidup kita ketika kita hidup bagi diri kita sendiri. Kita terlalu banyak dapat dari Tuhan, saudara. Mungkin saudara terus memikirkan, Tuhan saya kurang. Apa yang saya bisa berikan kepada orang lain? Tuhan, apa yang saya bisa buat untuk supaya saya bisa dipakai oleh Tuhan? Waktu saudara. Semua orang punya waktu. Tangan saudara, semua orang punya tangan. Kaki saudara, semua orang punya kaki. Pakai itu saudara untuk layani Tuhan. Amin. Tuhan terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak sudah. Hari ini saja kita mau lewat ke tahun yang baru. Itu semua karena Tuhan. Bilang sama Tuhan, kalau orang maju saja bisa, saya pun bisa. Amin. Kalau orang maju saja berikan waktunya, berikan hartanya, datang menyembah Yesus. Hari ini Yesus sudah lahir di hidup saudara. Dia ada di dalam hati saudara. Dia mengasihi saudara tanpa batas. Dia datang untuk mati buat saudara. Bayangkan ada orang yang mau lahir untuk mati, enggak ada saudara. Yesus datang mati buat kita. Dia sangat mengasihi saudara. Dia hanya minta. Dia tidak minta banyak. Dia minta hidupmu untuk melayani Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, tahun depan ini, apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya? Pakai hidup saya Tuhan. Terlalu banyak saya pakai hidup saya untuk diri saya sendiri. Saya habiskan semua hidup saya untuk diri saya sendiri. Tuhan pakai hidup saya. Saya akhiri dengan satu ilustrasi. Ada 3 pohon yang punya cita-cita. Mungkin saudara sudah dengar ilustrasi. Pohon yang pertama, saya ingin tumbuh besar dan saya mau agar nanti pemilik saya membuat kayu yang ada pada hidup saya menjadi kotak yang berharga, tempat menyimpan emas, berlian dan sebagainya. Dan ketika pohon itu sudah besar, pemiliknya datang menebang. Dan ternyata yang dibuat bukanlah kotak emas,
tapi dibuatlah tempat kotak untuk binatang. Tempat untuk makan binatang. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika suatu malam seorang yang bernama Maria sedang mengandung besar dan ingin melahirkan anaknya. Ternyata kotak atau tempat makan binatang yang dibuat oleh pemilik pohon itu yang dipakai. Awalnya saudara dia sangat bersungut-sungut, Tuhan saya mau jadi dibuat untuk menjadi kotak yang berharga, tapi kenapa jadi tempat makanan? Tapi pada akhirnya dia menjadi tempat di mana Yesus dibaringkan. Pohon yang kedua, dia punya cita-cita, saya ingin dibuat oleh pemilik saya menjadi kapal besar yang dimiliki oleh para saudagar kaya yang bisa berlayar keliling dunia. Saya punya cita-cita seperti itu supaya saya terkenal. Tetapi apa yang terjadi saudara? Pemiliknya kemudian memotong pohon itu dan membuat sebuah perahu yang sederhana di sebuah danau yang bernama Galilea. Dan satu kali waktu ketika Yesus tiba di danau Galilea, dia bilang kepada Petrus, Petrus, aku mau numpang di perahumu. Lalu dia dipakai oleh Yesus, di mana Yesus menyampaikan firman kepada orang banyak. Dia protes sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau jadi perahu kecil. Tapi Tuhan pakai dia jadi perahu kecil. Supaya Yesus bisa pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Pohon yang ketiga saudara, dia berdoa, saya ingin tinggi, ya saya akan bertumbuh tinggi, menjulang tinggi. Saya ingin besar dan terkenal. Saya tidak mau jadi apa-apa, saya ingin bertumbuh menjadi pohon yang besar saja. Tapi kemudian satu kali waktu pemiliknya memotong dia. Dan pemiliknya kehilangan kreativitas, dia tidak punya biaya. Jadi dia membuat kayu gelondongan, dia cuma simpan di pinggir jalan. Dan satu kali waktu, ketika Yesus dibawa untuk disalibkan, prajurit Romawi sedang mencari kayu supaya Yesus dapat dibawa untuk menjadi salibnya. Dan ketika dia melihat prajurit melihat ada gelondongan kayu di situ, lalu mengambil kayu itu dan memikulkan ke bahu Yesus. Dan kayu itu yang tadi punya mimpi jadi kayu yang besar, dia menjadi salib buat Tuhan Yesus. Kadang-kadang saudara punya mimpi, saudara punya rencana. Tapi hari ini biarkan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Rencana Tuhan yang terbaik buat saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mau berdoa buat kita. Saudara tundukkan kepala saudara. Yesus Raja Damai sudah lahir. Tuhan mengasihi kita. Dia memberikan Yesus buat kita. Tundukkan kepala saudara. Hati saudara-saudara angkat buat Tuhan. Mungkin hari ini engkau kehilangan damai. Oleh karena engkau tidak menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Perkara-perkara dunia masih menarik hidupmu. Engkau masih pusing ini, pusing sana, pusing sini. Engkau masih memikirkan hal-hal yang sementara. Mari saudara serahkan hidup sama Tuhan. Percaya apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan pasti terjadi. Pasti digenapi dalam hidup saudara. Dan katakan sama Tuhan, Tuhan, apapun rencanaku hari ini, aku mau taklukkan. Aku mau rencana Tuhan yang terjadi. Biarkan hidupku jadi berkat. Pakai hidupku Tuhan. Aku tidak mau kehilangan waktuku untuk melayani Tuhan. Bapa, jamah setiap umat-Mu malam hari ini.
Di momen Natal ini Tuhan, biarkan Tuhan lahir di hati kami. Jika kami sedang khawatir, kami sedang takut, kami sedang cemas, biarlah damai daripada Yesus mengalir, memenuhi hidup kami. Sehingga kami penuh dengan damai. Damai-Mu akan menguatkan kami di tengah-tengah dunia yang telah porak-poranda dengan kekerasan, dengan pertikaian, dengan pengkhianatan, dengan penipuan, dengan peperangan, dengan berbagai macam hal yang menakutkan. Tapi kami ada di dalam naungan damai surgawi. Yesus ada di hidup kami, sumber damai itu. Penuhi kami Tuhan. Dan biarlah malam ini kami pulang dengan damai daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, terima firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Richard, kau lagi buat apa? Oh ini, saya lagi susun-susun lilin. Mari kita ya sama-sama, soalnya nanti ini lilinnya mau dinyalakan satu persatu sebagai tanda bahwa Yesus sudah lahir di dunia ini. Kenapa lilinnya banyak sekali ini? Jadi lilin ini akan dinyalakan satu persatu. Nah, lilin yang kecil ini akan dinyalakan oleh UC Kids sebagai tanda sekalipun kita masih kecil, kita juga memiliki terang Kristus. Nah, lilin yang selanjutnya akan dinyalakan oleh kakak-kakak pemuda dan kakak-kakak remaja sebagai tanda mereka menghargai kelahiran Yesus dan terang Kristus dan membawa terang Kristus ke dalam hidup mereka. Nah, kemudian lilin yang tengah ini akan dinyalakan oleh Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memimpin UC selama ini. Mereka juga akan menyalakan lilin ini sebagai tanda bahwa terang Kristus telah dinyatakan. Terus lilin ini nanti dinyalakan oleh papa mama kita sebagai terang Kristus yang terpancar di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun. Oke, tadi kan sudah disebutkan dari anak sampai orang tua kita. Nah, terus yang satu ini dinyalakan oleh siapa? Jadi, lilin yang satu ini akan dinyalakan oleh opa dan oma kita. Walaupun mereka sudah tua, terang Kristus selalu terpancar dari kehidupan mereka dan mereka tidak memiliki kehidupan yang kosong. Iya. Jadi dengan dinyalakan semua lilin ini, kita juga sudah siap menjadi terang Kristus. Amin. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem.
Baik, untuk lilin yang pertama akan dinyalakan oleh gembala kepada Pastor Adi dan Pastor Dina, disilahkan. Lilin yang kedua akan dinyalakan perwakilan dari UC Kids kepada adik Richard, disilahkan. Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh perwakilan dari Unlimited Youth Fellowship kepada saudari Hagarita, disilahkan. Lilin yang keempat, perwakilan dari UC Family kepada Bapak Romi, disilahkan. Lilin yang kelima akan dinyalakan perwakilan dari orang tua jemaat kepada Oma Dina Eno, disilahkan. Malam sunyi senyap. Jemaat Tuhan bisa ikut dengan lilin yang sudah dipegang, bisa diangkat. Terdengar suara bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. 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 Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Baik, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari disilahkan duduk kembali. Doa Natal akan dipimpin oleh Pastor Dina Bengkiuk. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih ada, kami masih bisa berdiri dan menyembah Engkau. Semua hanya karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau datang bagi kami Tuhan. Kami yang mungkin hari ini Tuhan tidak dipedulikan, kami yang tidak diinginkan oleh orang-orang, tetapi Engkau mau datang dan mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Ketika kami melangkah kemanapun Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus, biarlah penyertaan Tuhan yang tanpa batas itu ada di dalam kehidupan kami. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami, biarlah damai daripada Tuhan menguasai setiap hati kami Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kami, kami tahu kami punya Yesus yang akan
memberikan damai itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari adik Elena. Disilahkan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared, so felt its worth. A trail of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lay the world in sin and error pining till He appeared, and the soul felt its worth. A trail of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voice.
Baik, kesaksian yang kedua dipersilakan kepada Opa Sandewa. Teringat saat Natal bersama di kampung halamanku. Terkenang wajah mama papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertai mereka. Kini satu lagi tahun berganti, di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan? Selangkah saja maut menghampiri, pada hidup kita ini. Tuhan, sertai mereka. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan aku, ingin rasanya aku kembali pada manismu masa kecilku dulu. Oh, Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Mama, selamat tahun baru. Papa, selamat tahun baru. Kesaksian yang luar biasa dari adik Elena dan Opa Sandewa. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui pujian-pujian yang telah dinyanyikan. Puji Tuhan, selamat malam. Shalom. Bukan kesaksian. Kita akan memberikan persembahan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Untuk itu sambil Bapak Ibu Saudara menyiapkan persembahan, saya mewakili panitia mau
mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini boleh hadir di dalam ibadah perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak untuk sumbangan dari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian yang telah mendukung kami panitia sehingga malam hari ini acara boleh berjalan dengan baik. Bisa berikan tepuk tangan untuk kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, Tuhan itu baik. Dan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mau berterima kasih juga kami dari panitia kepada pengelola Pak Beni, yang dalam hal ini pengelola Kakak Timo, terima kasih banyak boleh memberikan kami waktu untuk gladi kemarin, terus juga boleh hadir lebih dulu untuk menyiapkan segala sesuatunya sehingga kami boleh ibadah malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pengelola di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Boleh lambaikan tangan. Oke, boleh berdiri di tempat. Boleh berdiri. Boleh berdiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang. Kami sangat bersuka cita sekali, kami sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang boleh hadir malam hari ini di tempat ini. Kiranya damai Natal itu menyertai kita. Dan kalau saudara-saudari sekalian belum memiliki tempat untuk beribadah, come on, bergabunglah bersama dengan kami di tempat ini, memuji, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, bertumbuh bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Dan terima kasih yang terakhir malam hari ini, boleh kita bisa berikan tepuk tangan untuk panitia. Tepuk tangan yang paling keras untuk panitia. Puji Tuhan, terima kasih untuk seluruh panitia. Mulai dari seksi acara, seksi konsumsi, dokumentasi, ya ada soundman di belakang, ya Kakak Timo, dan juga Richard, Aldi malam hari ini, dan pemain musik yang sudah melayani malam hari ini. Terima kasih banyak WL Singers yang luar biasa semua yang sudah menyaksikan kesaksian tadi, choirs, penari, twirling, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan pada malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Engkau yang tidak terbatas itu mau membatasi diri-Mu untuk datang bagi kami manusia yang terbatas. Agar kami memiliki hidup yang tidak terbatas bersama-sama dengan Engkau di surga. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa. Engkau memberikan segala-galanya bagi kami. Dan ini juga mengajarkan kepada kami untuk mau menjadi berkat, memberikan yang bisa kami berikan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan, kami umat-Mu telah menyiapkan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan dapat dipakai di gereja ini untuk melayani, untuk mengembangkan pelayanan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini. Berkati ya Tuhan semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, semua keluarga-keluarga di dalam jemaat ini. Bahkan Tuhan kami berdoa menyerahkan opa dan oma yang ada di dalam jemaat ini. Mari Tuhan berkati di usia emas mereka, damai sejahtera dan sukacita melimpah di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang siap untuk memberi bagi Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Baik, kantong persembahan akan dijalankan di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan pujian Gloria. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan
sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Haleluya. Shalom, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah minggu ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam pekan ini. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Markus 12 ayat 30 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah praise and worship pada setiap hari Kamis pukul 7 malam yang dilakukan secara live meeting Zoom. Halo adik-adik semuanya, Mem mengajak adik-adik untuk bergabung dalam ibadah UC Kids dan UC Teens setiap hari Minggu pukul 10 pagi yang dilakukan secara live meeting Zoom. Jangan lupa ya. Mazmur nomor 119 ayat 9 berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya." Bagi kamu yang berjiwa muda, bergabunglah bersama Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam. Unlimited Youth Fellowship, the for love. Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Datang dan alamilah jamahan kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap hari Minggu pukul 7 malam di Gedung Serbaguna lantai 3 Jalan Domba nomor 18. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer BCA pada nomor rekening berikut ini. Kasih yang terindah, selamatkan setiap dosa. Bagi yang membutuhkan informasi pastoral dan informasi lainnya yang berhubungan dengan UC, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Tuhan beserta kita iman. Berikut informasi Natal sepanjang bulan Desember. Ibadah perayaan Natal GKI UC dilaksanakan pada hari Minggu 11 Desember 2022
jam 7 malam di Jalan Domba nomor 18 lantai 3. Ibadah Natal Unlimited Youth Fellowship akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022. Ibadah Natal GKI UC akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember pukul 7 malam di Gedung Serbaguna lantai 3 Jalan Domba nomor 18. Ibadah Tahun Baru akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Januari pukul 7 malam di Jalan Domba lantai 3 nomor 18. Sekian informasi dan kegiatan UC dalam pekan ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput Jemaat Tuhan untuk berdiri dan nanti doa penutup akan dipimpin oleh Pastor Adi Bengkiu. Haleluya, sebab Kau Allah yang layak disembah, layak ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat dua tangan, terimalah berkat Natal. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, cinta kasih di dalam Yesus Kristus yang adalah Putra Natal, biarlah damai daripadanya menguasai hati dan pikiranmu, dan oleh Roh Kudus yang menuntunmu, yang membimbing hidupmu, menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat-Nya sama-sama katakan amin. Layaklah Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali saat teduh. Baik, ibadah Natal kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat malam dan selamat hari Natal untuk kita semua. Biarlah damai Natal terus menyertai kita mulai malam ini dan sampai selamanya. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, diharapkan untuk tidak pulang dulu. Jadi saya mengajak Jemaat Tuhan untuk kita akan menyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas, dan Jemaat Tuhan bisa bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Dan setelah itu saya mengundang semua yang hadir malam hari ini untuk ke depan, karena kita akan foto bersama-sama. Dan juga ketika pulang akan ada berkat yang tersedia di belakang yang sudah disediakan oleh panitia. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year.
Hey, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and